Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, D1A 180534, kelas 4 karyawan C, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Subang. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan analisa COVID-19 untuk memenuhi UAS mata kuliah Interpersonal Skill. Baik, yang akan saya bahas kali ini ada 4 poin. Yang pertama, tentang apa sih virus corona. Yang kedua, bagaimana rute transmisi umumnya. Yang ketiga, bagaimana sih cara mencegah secara efektif. Dan yang keempat, bagaimana deteksi dini dan perawatan dini. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau sering disingkat SARS-CoV-2 adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Disebut COVID-19 karena penyakit ini muncul pertama kali pada akhir tahun 2019. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Gejala atau penyebab coronavirus yaitu yang pertama, virus corona itu lebih umum muncul pada musim dingin dan musim semi. Lalu yang kedua, manifestasi klinis utamanya adalah ditandai dengan demam, nyeri, dispenia pada sebagian kecil, dan infiltrasi paru-paru. Lalu yang ketiga, pneumonia virus terkait virulensi virus, terus rute infeksi, dan usia serta status kekebalan tubuh. Nah, yang keempat, ini adalah gejala pada umumnya. Gejala virus corona pada umumnya adalah ditandai dengan munculnya virus influenza. Nah, yang kelima, selain ditandai dengan virus influenza, coronavirus juga ditandai dengan munculnya beberapa virus lain, yaitu virus parainfluenza, virus cytomegalovirus, adenovirus, dan rhinovirus. Nah, yang terakhir adalah yang keenam. Virus corona ini muncul karena penyebarannya yaitu ditandai dengan kerumunan, perkumpulan, dan interaksi antar satu sama lain. Maka dari itu, kita harus menghindari tempat-tempat umum yang tertutup dan tidak berangin serta tempat-tempat ramai. Karena coronavirus ini menyebar lewat udara. Orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami gejala dengan derajat yang berbeda-beda. Beberapa mengalami demam atau batuk ringan, beberapa dengan pneumonia, dan beberapa dengan lebih parah atau bisa menyebabkan kematian. Dan sekarang ada rute transmisi umum atau rute penyebaran virus corona. Yang pertama ada droplets. Droplets atau transmisi tetesan pernapasan adalah rute utama penularan virus ini, atau juga dapat ditularkan melalui kontak. Dan yang kedua adalah melalui pernapasan. Jadi ketika si pasien atau orang yang terinfeksi virus ini batuk atau bersin dengan tidak menggunakan masker atau dengan tidak menutup mulutnya, maka virus tersebut akan dengan mudah menyebar melalui udara dan sangat rentan dihirup oleh orang yang ada di sekitarnya. Atau juga bisa melalui para medis yang sedang melakukan operasi medis pada pasien. Lalu yang ketiga ada kontak menyebar. Maksudnya adalah ketika kita sudah berinteraksi dengan orang lain, ketika kita sudah berpergian dari luar, kita tidak mencuci tangan sesudahnya, lalu menggosok mata atau menggosok hidung secara langsung menggunakan tangan atau dengan handuk yang terkontaminasi itu, maka virus tersebut akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir. Selanjutnya ada cara mencegah secara efektif. Sebelumnya harus kita ketahui dulu tingkatan populasi yang rentan terinfeksi. Dari yang paling rendah ada tingkat anak-anak. Pada tingkatan anak-anak ini memang jarang sekali yang terinfeksi. Lalu yang kedua adalah tingkatan orang dewasa. Tingkat orang dewasa ini memang paling banyak terinfeksi. Nah, lalu yang ketiga ada tingkat senior. Tingkat senior atau
orang yang lebih tua atau bisa disebut sebagai lansia, mereka lebih rapuh dan lebih mudah terinfeksi virus tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencegahnya? Yang pertama adalah kurangi perjalanan. Hindari pergi ke daerah endemik tinggi dan menghindari tempat umum yang tertutup dan tidak berangin. Yang kedua adalah cuci tangan Anda sesering mungkin. Yang ketiga adalah cobalah untuk menghindari pergi ke tempat yang ramai. Dan yang terakhir, yang keempat adalah cobalah untuk menghindari kontak dengan binatang liar. Selanjutnya ada cara meningkatkan kekebalan tubuh. Yang pertama adalah olahraga yang benar. Pilih olahraga yang tepat untuk Anda, perkuat fisik Anda, dan atasi berbagai risiko penyakit. Dan yang kedua, kembangkan kebiasaan baik, hindari kebiasaan buruk, dan lebih banyak memakan sayur dan buah-buahan yang segar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah perhatikan kombinasi kerja dan istirahat, hindari kelelahan jangka panjang dan begadang, perhatikan istirahat, dan pastikan tidur yang cukup. Dan jangan lupa memakai masker. Untuk tujuan perlindungan diri dan mengurangi resiko infeksi pernapasan, masker bedah dan masker N95 dapat digunakan. Namun, karena masker tersebut sulit didapat atau hanya diprioritaskan untuk tenaga medis, maka masker kain juga sudah aman digunakan untuk perlindungan. Selanjutnya, diagnosis dan perawatan tepat. Ketika Anda mengalami gejala yang sudah tadi disebutkan, maka segeralah berkonsultasi dengan tenaga medis. Di sana Anda harus dengan jujur menceritakan atau menggambarkan apa saja yang dirasakan oleh Anda, apa saja yang dialami oleh Anda, apa saja keluhan Anda, dan Anda juga harus jujur apabila Anda sudah berpergian dari luar kota atau dari zona merah. Maka di situ, para medis akan dengan mudah melakukan proses perawatan medis Anda. Dan walaupun belum didiagnosa sebagai pasien terinfeksi virus tersebut, Anda juga harus melakukan pencegahannya, yaitu dengan menggunakan APD atau alat perlindungan diri. Salah satunya adalah menggunakan masker dan menghindari kontak dengan orang lain. Penyakit ini dapat dicegah dan dikendalikan jika Anda berkonsultasi kepada para medis dengan jujur. Terlebih apabila Anda mengalami demam yang berkepanjangan, maka harus segeralah berkonsultasi kepada tenaga medis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kesimpulan dan pesannya adalah jangan lupa memakai masker, cuci tangan sesering mungkin, hindari keramaian, kurangi perjalanan, dan tetap mematuhi protokol pandemi yang sudah dianjurkan oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona. Segeralah berkonsultasi dengan jujur kepada para medis apabila Anda mengalami gejala-gejala tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.